Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Cahya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2203020411110 dari Prodi Pendidikan Biologi dari kelas DO. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya. Yang pertama, A. Tujuan dari pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara. Secara spesifik, tujuan dari penyelenggaraan Pancasila di perguruan tinggi yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan juga penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis, mencari solusi, dan juga melalui pemikiran-pemikiran yang berasas pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai dari Pancasila. Landasan dalam Pancasila yaitu landasan filosofis, yaitu penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Yang kedua, landasan historis, yaitu fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, yaitu landasan sosiokultural, yaitu pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Yang terakhir yaitu landasan yuridis, yaitu menyangkut aturan dari perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. 2A. Nilai-nilai pada masa awal kehidupan, yaitu peradaban awal manusia Indonesia atau Nusantara dikenal sejak temuan artefak dan fosil manusia dari Pterodaurus, Litus, dan sebagainya. Nilai kehidupan masa ini menjadi indikator awal nilai Pancasila. Kehidupan religi tumbuh pada zaman batu muda. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal, yaitu dilakukan ritual upacara atau pemujaan arwah. Yang B, nilai Pancasila pada kerajaan tradisional awal, yaitu nilai Pancasila ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu terbukti dalam tata kehidupan pemerintah dan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis yang ada, sehingga pada waktu itu unsur-unsur sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakannya oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada kerajaan nasional. Yang pertama, kerajaan Kutai. Ada 3 nilai Pancasila yang dicerminkan, yaitu ketuhanan, beragama Hindu, kerakyatan, rakyat Kutai makmur, persatuan, punya wilayah seluas Kaltim. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya memiliki nilai Pancasila yang dicerminkan, yaitu ketuhanan, menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara, kemanusiaan, mempunyai sikap terbuka, persatuan, menyatukan perdagangan, pengrajin, dan juga pengawas, yaitu pegawai dari kerajaan. Yang keempat, kerakyatan, yaitu kehidupan masyarakat sejahtera, keadilan, yaitu bercampur baur tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, ada kerajaan Majapahit. Nilai Pancasila yang dicerminkan yaitu ketuhanan, hidup Hindu-Buddha, hidup rukun, kemanusiaan, wilayah untuk memiliki hayam buruk, memiliki relasi baik dengan kerajaan Tiongkok, Kamboja, atau Champa. Persatuan yaitu kebersamaan terwujud ketika dua agama itu bersama.
kerakyatan yaitu adanya profesi khusus dikarenakan di kerajaan yaitu memberikan arahan musyawarah. Selanjutnya, nomor 3 yaitu nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan. Patriotisme sendiri yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jiwa semangat 45 merupakan sumber kehidupan perjuangan bangsa Indonesia. Adapun hal-hal yang terkandung dalam semangat jiwa 45 yaitu Pro Patria dan Primor Patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang nomor 2 yaitu jiwa solidaritas dan juga kesetiakawanan. Yang ketiga yaitu jiwa toleransi antar agama, suku, golongan, dan bangsa. Dan yang keempat yaitu jiwa kesatria dan kebersamaan, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Yang B, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI. Yang pertama, cinta tanah air, yaitu berbakti kepada negara dan bersedia berkorban, membina persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, dan rela berkorban, yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nomor 4A, proses perumusan Pancasila. Jadi proses perumusan Pancasila itu dimulai dari dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI beranggotakan 64 orang. Dalam merumuskan Pancasila, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Penerapan Kemerdekaan atau biasa kita sebut PPKI. Pada sidang pengesahan UUD 1945 maksudnya dalam sidang tersebut PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu nomor 5, menjelaskan pengertian dari sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila adalah suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai Pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai pokok-pokok pikiran atau konsep dasar, yaitu bidang ontologi, bidang epistemologi, dan juga bidang aksiologi. Bidang ontologi yaitu bidang yang menjelaskan hakikat yang ada dari segala sesuatu secara ontologisme. Pancasila mengandung asas dan juga nilai. Bidang epistemologi, cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, latar, dan juga kebenaran. Bidang aksiologi yaitu cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan juga hakikat. Selanjutnya, uraian dan juga rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, bidang ontologi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber, sebab pertama atau causa prima dari segala sesuatu yang ada. Keadaan alam semesta sebagai ada tak terbatas.
Eksistensi manusia merupakan makhluk yang merdeka dan juga berdaulat. Eksistensi dan tata budaya merupakan perwujudan dari martabat dan juga kepribadian manusia yang unggul. Bidang epistemologi yaitu sebagai mahasumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan Yang Maha Esa menempatkan manusia dengan berbagai potensi yang tinggi. Secara sumber pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan juga sumber tersier. Wujud dan tingkat pengetahuan dibedakan menjadi pengetahuan ideal, ilmiah, filosofis, dan juga religius. Kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologi mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafisik yang jauh di balik alam kehidupan serta mampu menerobos dimensi waktu sehingga dapat menghayati secara natural adanya Tuhan. Bidang aksiologi yaitu Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan juga nilai hukum moral yang mengikat manusia secara imperatif. Yang kedua, manusia dapat membedakan secara baik antara sumber-sumber nilai. Ketika mengingat Tuhan Yang Maha Esa sebagai maha sumber nilai dan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia, mampu menghayati dan juga mempercayai Tuhan secara filosofis, secara metafisik. Manusia secara subjek nilai mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan nilai-nilai kehidupannya. Yang terakhir yaitu seluruh keberadaan manusia tentang nilai tercermin pada kepribadian, tindakan, amal, dan juga kewajibannya. Hakikat nilai moral dan juga norma. Yang pertama, hakikat nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga yang diidam-idamkan setiap insan. Berharga dalam hal ini adalah jika memiliki kegunaan atau manfaat bagi sesama. Hakikat moral, suatu ajaran terkait baik buruk yang diterima berkaitan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, dan akhlak. Hakikat norma yaitu kaidah atau petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Menganalisis Pancasila sebagai dasar dan maknanya dalam kehidupan, yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama. Yang selanjutnya nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara yaitu merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yaitu merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan juga prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan. Cek hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945 antara Pancasila dengan pembukaan UUD NRI yang tidak dapat dipisahkan dapat digambarkan jika Pancasila adalah ruhnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur-unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945 mencakup dua, yaitu hubungan secara formal dan juga secara material. Secara formal yaitu hubungan dalam sudut pandang konstitusional atau peraturan yang berlaku, yaitu Pancasila sebagai kaidah dasar negara dan Pancasila merupakan inti pembukaan UUD 1945. Hubungan secara material yaitu semua bagian-bagian dari UUD 1945 harus selaras dan tidak bertentangan. Contoh implementasi Pancasila yang telah dilakukan. Pancasila pertama yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat agama, dan juga menyayangi binatang, tumbuhan karena termasuk makhluk Tuhan. Sila kedua yaitu menjaga adab kesopanan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gotong royong antara sesama. Sila ketiga yaitu dengan menjaga persatuan, cinta tanah air, mencintai dan mengonsumsi produk-produk dalam negeri. Sila keempat yaitu tidak memaksakan orang lain, maksudnya tidak memaksakan kehendak orang lain. Keputusan diambil dari musyawarah dan menghormati keputusan orang lain.
Sila kelima yaitu meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya yang pernah saya lakukan yaitu membagi-bagi makanan atau takjil. Dan yang terakhir adalah adil dalam kondisi apapun. 8A. Pada masa kehidupan berkeadapan baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutuskan rantai dari wabah ini atau wabah COVID-19? Sebagai warga negara dan pendukung kebijakan pemerintah, sebaiknya kita dapat menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, karena kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah itu termasuk kebijakan yang harus kita patuhi, karena termasuk kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus sadar bahwa wabah ini perlu antisipasi dengan berbagai cara, misalnya menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, dan juga membatasi aktivitas di publik. Yang terakhir yaitu Yang terakhir yaitu bagaimana aktualisasi nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, yaitu caranya dengan membeli dan juga mencintai produk dalam negeri, serta mendukung usaha UMKM terkhusus bagi yang terdampak COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.